Apa benar, bumi kita ini hanyalah sebuah dataran atau lempengan yang mengapung di atas air? Perkenalkan, filsuf terkemuka dari Yunani, Thales. Selengkapnya hanya ada di video ini. Jangan lupa untuk terus ikuti update video terbaru yang lain dari channel ini. Banyak hal yang membukakan mata dan menarik untuk dibahas. Imagine Active 9, already now. Bukankah kita tahu bahwa kita telah diajarkan di mata pelajaran sains atau IPA, bahwasanya bumi berbentuk bola atau bulat mulai dari kelas sekolah dasar sampai dewasa kita hanya tahu bahwa bentuk bumi adalah seperti bola. Tidak seperti pandangan filsuf yang satu ini, menurutnya, bumi hanyalah lempengan datar yang mengapung di atas air. Sejak zaman dahulu sekitar abad 600-an sebelum Masehi, ia telah mengemukakan pemikiran anehnya, bahwa menurutnya ilmu filsafat metafisikanya, bumi itu berbentuk lempengan datar yang mengapung di atas air bukan seperti bola pada umumnya. Ini dia, Thales, dari Miletus. Thales dari Miletus adalah seorang filsuf terkemuka yang mengawali sejarah filsafat barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Sebelum Thales, pemikiran Yunani dikuasai cara berpikir berdasarkan mitologis dalam menjelaskan segala sesuatu. Pemikiran Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama dan dijuluki sebagai Bapa Filsafat, karena mencoba menjelaskan dunia dan gejala-gejala di dalamnya tanpa bersandar pada mitos melainkan, pada rasio logika manusia. Thales lahir di kota Miletus yang merupakan tanah perantauan orang-orang Yunani di Asia Kecil. Situasi Miletus yang makmur memungkinkan orang-orang di sana untuk mengisi waktu dengan berdiskusi dan berpikir tentang segala sesuatu. Hal itu merupakan awal dari kegiatan berfilsafat sehingga tidak mengherankan bahwa para filsuf Yunani pertama lahir di tempat ini. Thales adalah filsuf pertama dalam tradisi filsafat barat. Ia adalah pemikir pertama dalam sejarah filsafat barat yang mencoba membaca gejala alam tanpa mengaitkannya dengan kehendak para dewa yang saat itu digambarkan dengan simbol dewa yang berbentuk dan berperilaku seperti manusia atau dikenal sebagai dewa orang Homerian. Filsafat metafisikanya mengatakan bahwa unsur penyusun alam semesta adalah air dan bumi yang berbentuk datar ini mengapung di air. Ia mampu menghitung orbit matahari dan bulan dengan tepat sehingga diriwayatkan mampu memprediksi terjadinya gerhana matahari total dengan tepat. Thales berasal dari kota pelabuhan Ionian, Miletus, yang merupakan muara sungai Meander, sekarang adalah provinsi Aydin yang masuk dalam negara Turki modern. Miletus lama adalah pusat utama perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani kuno pertama dan otomatis dijuluki sebagai pusat bapa pendiri filsafat barat. Ia juga dikenal sebagai salah satu dari 7 orang bijak dari Yunani. Ia mencoba menjelaskan berbagai gejala alam pada saat itu dengan pendekatan atau didasari dengan prinsip-prinsip atau ide yang akan menjadi metode ilmiah modern yang dikenal saat ini. Dari sisi ilmu metafisika, Thales berpendapat bahwa air adalah unsur dasar kehidupan dan menjadi unsur dasar dunia ini. Hal ini berdasarkan pengamatannya atau kemampuannya untuk membaca alam di sekitarnya bahwa air dapat berubah menjadi uap air dengan pemanasan dan menjadi padat dengan pendinginan hingga menjadi beku. Saat itu ia sudah mengajukan teori bahwa satu-satunya unsur dasar alam ini adalah air. Pendapatnya menyatakan bahwa dunia ini adalah datar seperti papan yang mengapung di atas air sehingga kepulauan yang berada di sekitar Miletus dianggap sebagai bukti kebenaran bahwa bumi ini layaknya papan-papan mengapung di atas air. Juga fenomena gempa bumi adalah bukti kebenaran teorinya yang dijelaskan sebagai gelombang air bawah tanah, seperti goncangan perahu oleh gelombang air laut. Tampak jelas bahwa lingkungan seorang filsuf sangat mempengaruhi filsafatnya. Fenomena sedimentasi juga menjadi pemandangan yang biasa di pelabuhan Lat Miletus, namun, hal itu membuat Thales membacanya sebagai proses pembentukan daratan dan proses pembentukan bumi dengan air sebagai bahan dasarnya. Thales berpendapat bahwa segala sesuatu di jagat raya memiliki jiwa. Jiwa tidak hanya terdapat di dalam benda hidup tetapi juga benda mati. Teori tentang materi yang berjiwa ini disebut hilezoisme. Argumentasi Thales didasarkan pada magnet yang dikatakan memiliki jiwa raga karena mampu menggerakkan besi, di mana semasa ia hidup, ia sangat mengkritik budaya-budaya tradisional yang ada di dalam masyarakat.
Ia melihat masyarakat yang masih bergantung kepada mitos ilahi dalam menjawab berbagai persoalan yang ada di tengah masyarakat. Pemikirannya ini adalah bentuk kritik terhadap orang Mesir kuno dan Yunani kuno yang mencari dan menjawab suatu permasalahan berdasarkan mitos yang ada. Contohnya saat hujan tidak turun, maka orang Yunani kuno beranggapan bahwa Dewa Zeus tengah marah. Hal-hal seperti inilah yang dikritik oleh Thales pada waktu itu. Aristoteles sendiri menilai bahwa sahnya Thales ini adalah seseorang yang sangat berbeda. Di mana menurutnya, Thales adalah orang yang sangat cerdas dan berpikiran maju, karena Thales berusaha memberikan metode ilmiah yang baru dan menarik dalam melihat dan menjawab suatu fenomena alam yang terjadi. Maka dari itu tidak heran apabila ia juga disebut sebagai pendiri filsafat alam walaupun beberapa pendapat spekulatif dari metafikanya terbukti salah ketika diukur dengan ilmu pengetahuan modern saat ini. Thales tetap dianggap sebagai peletak batu pertama pada dasar bangunan bersejarah pemikiran filsafat barat dengan pemikiran di bidang agama, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Thales berpendapat bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang sehat jasmaninya, kaya jiwanya, dan mau belajar sepanjang hidupnya. Waktu adalah hal yang paling bijaksana karena waktu akan menyingkap segala kebenaran. Terima kasih telah menonton, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Tentunya, dengan topik-topik pembahasan yang lebih membukakan mata.